Nama saya Askar Atma Vivi dari kelas 10 IPA. Di sini saya membuat video biografi tentang Jenderal Sudirman. Jenderal Besar Sudirman ini lahir di Bodas, Karangjati, Lembang, Purbalingga, 24 Januari 1916. Ayahnya bernama Karsid Kartawiwuraji dan ibunya bernama Siem. Namun ia lebih banyak tinggal bersama pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo yang merupakan seorang camat setelah diadopsi. Ayah dan ibunya Sudirman merelakan anaknya diadopsi oleh pamannya karena kondisi keuangan pamannya lebih baik daripada orang tua Sudirman, sehingga mereka ingin yang terbaik buat anaknya. Di usia 7 tahun, Sudirman masuk di His Holland Inland School atau sekolah pribumi. Ia kemudian pindah ke sekolah milik Taman Siswa pada tahun ke-7 bersekolah. Tahun berikutnya, ia pindah ke sekolah Wirotomo disebabkan sekolah milik Taman Siswa dianggap sebagai sekolah liar oleh pemerintah Belanda. Sudirman diketahui sangat taat dalam beragama. Ia mempelajari keislaman di bawah bimbingan Raden Muhammad Khalil. Teman-teman Sudirman bahkan menjuluki sebagai Haji. Ia sering berceramah dan rajin dalam belajar. Di tahun 1934, pamannya Cokro Sunaryo wafat. Hal ini menjadi pukulan berat bagi Sudirman. Ia dan sekeluarga jatuh miskin. Meskipun begitu, ia diperbolehkan tetap bersekolah tanpa membayar uang sekolah hingga ia tamat menurut biografi Jenderal Sudirman yang ditulis oleh Sardiman 2008. Di Wiratomo pula Sudirman ikut mendirikan organisasi Islam yang bernama Hizbul Watan milik Muhammadiyah. Beliau juga menjadi pemimpin organisasi tersebut pada cabang Cilacap setelah lulus dari Wirot. Kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi serta ketaatannya dalam Islam menjadikan ia dihormati oleh masyarakat. Jenderal Sudirman merupakan salah satu tokoh besar di antara sedikit orang lainnya yang pernah dilahirkan oleh suatu revolusi. Saat usianya masih 31 tahun, ia sudah menjadi seorang jenderal. Setelah lulus, ia belajar di Koek School, sekolah khusus calon guru milik Muhammadiyah pada zaman Hindia Belanda, namun berhenti karena kekurangan biaya. Sudirman kembali ke Cilacap dan mulai mengajar di sekolah dasar Muhammadiyah. Di situ pula ia bertemu dengan Alfiyah, temannya sewaktu sekolah, kemudian mereka menikah. Di Cilacap, Sudirman tinggal di rumah mertuanya yang bernama Raden Sostroatmojo, seorang pengusaha batik kaya. Selama mengajar di sekolah tersebut, beliau juga aktif dalam perkumpulan organisasi pemuda Muhammadiyah. Setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia pada tahun 1942, perubahan kekuasaan mulai terlihat. Jepang menutup sekolah tempat Sudirman mengajar dan mengalihfungsikan sebagai menjadi pos militer. Meskipun begitu, Sudirman melakukan negosiasi dengan militer Jepang. Ia kemudian diizinkan kembali mengajar walaupun kala itu perlengkapan sangat dibatasi. Di tahun 1944, Sudirman menjabat perwakilan di Dewan Kerasidenan yang dibentuk oleh Jepang, dan tak lama kemudian Sudirman diminta untuk bergabung dalam tentara peta pembela tanah air oleh Jepang. Ketika penduduk Jepang ia masuk tentara pembela tanah air peta di Bogor yang begitu tamat pendidikan, langsung menjadi komandan batalion di Kroya, menjadi panglima divisi V Banyumas sesudah TKR terbentuk, dan akhirnya terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia, Panglima TNI. Ia merupakan pahlawan pembela kemerdekaan yang tidak peduli pada keadaan dirinya sendiri demi mempertahankan Republik Indonesia yang dicintainya. Ia tercatat sebagai Panglima sekaligus Jenderal pertama dan termuda Republik ini. Setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan, kekuatan militer Jepang di Indonesia mulai melemah. Sudirman yang ketika itu ditahan di Bogor mulai memimpin kawan-kawannya untuk melakukan pelarian. Sudirman sendiri pergi ke Jakarta dan bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Kedua proklamator tersebut meminta Sudirman memimpin pasukan melawan Jepang di Jakarta, namun ditolak oleh Sudirman. Ia memilih memimpin pasukan di Kroya pada tahun 19 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintah mendirikan BKR, Badan Keamanan Rakyat, dan melemburkan peta ke dalamnya. Sudirman bersama tentaranya
kemudian mendirikan cabang BKR di Banyumas. Ia memimpin masyarakat di sana dalam melucuti persenjataan tentara Jepang. Presiden Soekarno kemudian membentuk TKR, Tentara Keamanan Rakyat, di mana personilnya berasal dari mantan KNIL, PETA, dan HEIHO. Ketika itu Soekarno menunjukkan Supriyadi sebagai Panglima TKR, namun ia tidak muncul. Inggris yang ketika itu mendarat di Indonesia bersama dengan Nica mulai mempersenjatai tentara Belanda dan mendirikan pangkalan di Magelang. Sudirman yang kala itu menjabat sebagai kolonel mengirim pasukan untuk mengusir Inggris serta tentara Belanda di Ambarawa. Oleh Urip Sumaharjo, Sudirman ditunjuk sebagai kepala divisi 5. Pada tanggal 12 November 1945, Sudirman yang kala itu masih berumur 29 tahun terpilih sebagai pemimpin TKR. Sudirman kemudian dipromosikan sebagai seorang jenderal. Ia juga menunjukkan Urip Sumaharjo sebagai kepala staf TKR. Walaupun begitu, ia ketika itu belum secara resmi dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai kepala TKR. Ketika pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan alasan untuk melucuti tentara Jepang, ternyata tentara Belanda ikut dibonceng. Karenanya TKR akhirnya terlibat pertempuran dengan tentara sekutu. Demikianlah pada Desember 1945, pasukan TKR yang dipimpin oleh Sudirman terlibat pertempuran melawan tentara Inggris di Ambarawa. Dan pada tanggal 12 Desember tahun yang sama dilancarkanlah serangan serentak terhadap semua kedudukan Inggris. Pertempuran yang berkobar selama 5 hari itu akhirnya memaksa pasukan Inggris mengundurkan diri ke Semarang. Pada saat pasukan Belanda kembali melakukan agresinya atau yang dikenal oleh agresi militer II Belanda, ibu kota negara RI berada di Yogyakarta sebab kota Jakarta sebelumnya sudah dikuasai. Jenderal Sudirman yang di saat itu berada di Yogyakarta sedang sakit, keadaannya sangat lemah akibat paru-parunya yang hanya tinggal satu yang berfungsi. Dalam agresi militer II Belanda itu, Yogyakarta pun kemudian berhasil dikuasai Belanda. Bung Karno dan Bung Hatta serta beberapa anggota kabinet juga sudah ditawan. Melihat keadaan itu, walaupun Presiden Soekarno sebelumnya telah menganjurkan untuk tetap tinggal dalam kota untuk melakukan perawatan, namun anjuran itu tidak bisa dipenuhinya karena dorongan hatinya untuk melawan perlawanan pada Belanda serta mengingat akan tanggung jawabnya sebagai pemimpin tentara. Maka dengan ditandu, ia berangkat memimpin pasukan untuk melakukan perang gerilya. Kurang lebih selama 7 bulan ia berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan yang lainnya. Dari gunung ke gunung dalam keadaan sakit dan lemah sekali, sementara obat juga hampir tidak ada. Tapi kepada pasukannya ia selalu memberikan semangat dan petunjuk seakan dia sendiri tidak merasakan penyakitnya. Namun akhirnya ia harus pulang dari medan gerilya. Ia tidak bisa lagi memimpin angkatan perang secara langsung, tapi pemikirannya selalu dibutuhkan. Penyakit TBC yang menggerogoti Jenderal Sudirman kala itu kian parah. Beliau rajin memeriksakan diri di Rumah Sakit Panti Rapih. Di saat itu juga Indonesia sedang dalam negosiasi dengan Belanda untuk menuntut pengakuan kedaulatan Indonesia. Jenderal Sudirman kala itu jarang tampil karena sedang dirawat di sanatorium di wilayah Pakem dan kemudian pindah ke Magelang pada bulan Desember 1949. Belanda kemudian mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 melalui Republik Indonesia Serikat. Jenderal Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI. Itulah biografi singkat tentang Jenderal Sudirman. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.